Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 8a. Judul Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm. Penerjemah Chuang. Penyelaras Tasvan Santa Citta. Penyunting Handaka Wijayananda. Penata Intan Dita Diwara. Penerbit Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 8. Hak asasi manusia dalam ajaran Buddha. Dhammaloka Buddhist Center, 9 Juni 2000. Malam ini, saya baru saja kembali dari perjalanan 3 minggu ke Malaysia dan Singapura. Ini adalah perjalanan yang menyenangkan dan menginspirasi. Saya memberikan banyak pelajaran Dhamma dan juga menghadiri konferensi Buddhis. Ketika saya memberi ceramah, ada 2 mobil tahanan dalam tanda kutip penuh polisi anti huru-hara yang ditempatkan di luar gedung pertemuan CBD di Singapura. Saya memberikan ceramah kepada lebih dari 1.000 orang di salah satu auditoriumnya. Jadi di sini, di Dhammaloka, saya merasa bersama kelompok teman-teman yang hangat dan menyenangkan. Saya sebenarnya menemukan kemudian, dan saya cukup kecewa, bahwa polisi anti huru-hara hadir bukan untuk mendengarkan ceramah saya, tapi untuk menjaga bar karaoke dan klub malam di sebelahnya. Sungguh bakal keren andai saya bisa menulis di biografi saya bahwa begitu banyak orang yang menghadiri salah satu ceramah saya, sampai para pejabat berwenang harus menempatkan polisi anti huru-hara untuk berjaga di luar. Menakjubkan melihat banyak orang tertarik mempelajari tentang meditasi dan mendengarkan Dhamma. Sebenarnya, itu menunjukkan di negara itu, Malaysia memiliki sekitar 26% pemeluk agama Buddha dan Singapura sekitar 45%. Amat kekurangan guru yang baik. Mereka memerlukan guru yang baik untuk mengajarkan Buddhisme dengan masuk akal dan relevan bagi kehidupan manusia dengan cara yang mendalam, bukan memberitahu orang-orang mengenai yang sudah mereka ketahui, tapi menantang mereka untuk menemukan cara yang lebih mendalam, yang lebih akurat dalam melihat kehidupan. Dan Dhamma haruslah menghibur, terutama di tempat seperti Malaysia dan Singapura yang orang-orangnya sangat stres. Hal paling terakhir yang mereka inginkan adalah dikuliahi. Mereka menginginkan sedikit bumbu kesenangan di sana-sini dengan sedikit Dhamma di antaranya. Begitulah gaya saya. Saya juga menghadiri The First Global Conference on Buddhism dalam rangka menilik gagasan lain dalam Buddhisme. Untuk meluaskan cara pandang saya sendiri tentang ajaran Buddha, dan juga turut serta memberikan berbagai masukan mengenai pengalaman warga Australia Barat dalam Buddhisme. Tradisi di pusat Buddhis ini adalah tradisi hutan Ajahn Chah. Ini adalah tradisi yang sangat hidup di seluruh dunia.
Saya hendak berbicara mengenai topik yang disampaikan dalam konferensi itu oleh salah satu pembicara, seorang profesor kajian Buddhis dari Inggris yang berjudul The Relevance of Human Rights to Buddhism. Presentasi itu hanya 25 menit, namun terasa begitu mengena bagi saya. Karena kira-kira 2 tahun lalu, ada orang bertanya, apakah saya bisa memberi ceramah mengenai topik tersebut? Karena satu atau lain hal, saya pergi ke luar negeri atau mengajar retret atau hal lain, sehingga saya tidak pernah sempat. Apakah relevansi hak asasi manusia dengan Buddhisme? Ini adalah tema yang amat penting. Ini adalah sesuatu yang banyak orang bicarakan. Ini memberi mereka arah, entah dengan manfaat yang baik atau buruk. Jadi, saya pikir ini adalah kesempatan yang baik. Mumpung topik ini masih segar dalam ingatan saya, untuk membicarakan Buddhisme dan hak asasi manusia. Hak dan keterbebasan. Salah satu hal yang sungguh mengesankan saya berkenaan dengan ceramah yang saya dengar di konferensi itu adalah bahwa seluruh gagasan tentang hak asasi manusia adalah gagasan yang sangat barat. Pada dasarnya, gagasan itu berasal dari kultur tradisi Yahudi Kristiani. Di banyak tempat, terutama di timur, orang-orang mengalami banyak masalah dengan hak asasi manusia. Bukannya berkaitan mengenai keadilan dan aturan-aturan hukumnya, tapi mengenai apa yang mendasarinya. Dari manakah itu berasal? Mengapa hak asasi manusia? Tanpa suatu pengertian mengenai teori utama di balik hak asasi manusia, maka kadang gagasan itu tidak akan terasa begitu masuk akal. Sebagai contoh, ketika saya merenungi prinsipnya dan menalar akibatnya, saya dibuat geli oleh hak asasi bahwa setiap orang dilahirkan setara. Itu mungkin saja cocok dengan paham Kristiani atau Yahudi, tapi itu pastilah tidak benar menurut Buddhisme. Sejauh yang kita pahami sebagai umat Buddha, kita tahu bahwa semua orang tidak lahir setara. Sebagian orang terlahir besar, sebagian mungil, sebagian orang terlahir cerdas, sebagian bodoh. Intinya, kita datang ke dunia ini dengan kama dari kehidupan lampau kita. Jadi, jujur saja, bagi seorang umat Buddha, prinsip kesetaraan pada saat lahir itu tidak masuk akal. Bahkan sewaktu masih muda pun, hal itu tidak pernah masuk akal bagi saya. Saya bisa melihat bahwa ketika orang terlahir, mereka pastilah tidak setara. Ini hanyalah gagasan. Meskipun itu gagasan yang mulia, namun gagasan itu tidak benar. Sepanjang hidup saya sebagai biku, saya selalu merujuk pada kebenaran antara yang sebenarnya dibanding dengan yang saya mau. Idealisme punya tempatnya sendiri, tapi itu harus didirikan di atas kebenaran dan realitas. Jika tidak demikian, maka kita hanya membangun fantasi yang tidak memiliki suatu makna atau landasan yang sungguh kuat dalam realitas hidup kita. Bukankah benar bahwa setiap dari Anda terlahir di dunia ini dengan keunggulan dibanding sebagian orang dan kelemahan dibanding orang lain? Itulah yang disebut hukum karma. Hal lainnya yang tidak masuk akal dalam gagasan Barat tentang hak asasi manusia adalah keseluruhan ide tentang kebebasan. Begitu sering masyarakat kita, terutama sekali dunia Barat, merayakan gagasan kebebasan ini. Dan kita pikir kita hidup di dunia yang kita sebut dunia bebas. Pemerintah dan masyarakat berusaha menaruh dengan sakral gagasan kebebasan itu dalam masyarakat yang berlainan. Tapi pada hakikatnya, saya kira mereka tidak memahami makna kata kebebasan. Karena hal itu, mereka mengalami begitu banyak masalah dan kesulitan, serta menciptakan banyak kerusakan bagi masyarakat.
seperti yang kita lakukan terhadap masyarakat kecil dan di rumah kita. Kita tahu apa itu hak dan kebebasan dalam masyarakat kita. Tapi, apa kita paham mengenai makna kebebasan? Ketika Anda mulai menerapkan hukum karma pada gagasan hak asasi manusia dan kebebasan ini, ada beberapa hal yang tak masuk akal. Yang telah saya lihat di dunia adalah orang-orang menginginkan kebebasan untuk bernafsu. Mereka ingin bebas mengungkapkan nafsu mereka. Bebas untuk mengikuti nafsu mereka apapun bayarannya. Yang Buddhisme inginkan, yang Buddhisme rayakan dan hargai, bukanlah kebebasan nafsu, tapi kebebasan dari nafsu. Kedua hal itu bergerak menuju arah yang sangat berlawanan. Salah satu kisah yang saya ceritakan di konferensi itu adalah cerita permainan permintaan. 5 anak sedang memainkan ini. Anak pertama ditanya, "Jika kamu punya permintaan, kamu akan minta apa?" Anak pertama menjawab, "Aku akan minta es krim." Dia suka es krim. Anak kedua yang sedikit lebih tua berkata, "Aku akan minta pabrik es krim." Anak pertama pikir itu permintaan yang sungguh cerdas. Karena jika Anda punya pabrik es krim, Anda dapat mendapat es krim kapanpun Anda mau. Bukan hanya satu es krim, tapi ratusan. Anak ketiga ditanya, "Apa permintaanmu?" Dan ia menjawab, "Aku memilih mendapat uang miliaran dolar. Karena dengan punya uang miliaran dolar, aku bisa membeli pabrik es krim, pabrik kue, toko ikan, dan makanan ringan, atau apapun yang kuinginkan, dan aku bisa membeli lebih banyak lagi." Dua anak pertama berpikir, "Wow, ternyata kami ini bodoh ya. Mengapa kami terpikir seperti itu?" Mereka pikir teman muda mereka yang menginginkan miliaran dolar itu jenius. Tapi anak berikutnya ketika ditanyai yang ia inginkan, bahkan menginginkan yang lebih baik lagi. Ia berkata, "Aku minta 3 permintaan, sehingga aku bisa meminta pabrik es krim sebagai permintaan pertamaku, uang 1 miliar dolar sebagai permintaan kedua, dan dengan permintaan yang ketiga, aku bisa minta 3 permintaan lagi." Mereka berpikir, "Wow, jelas tidak ada permintaan yang bisa melebihi itu." Bisakah Anda memikirkan tentang permintaan yang lebih baik dibanding permintaan itu? Memiliki 3 permintaan, dan permintaan ketiganya adalah Anda boleh punya 3 permintaan lagi. Namun, anak terakhir mengunggulinya. Ia adalah bakal Buddha dan berkata, "Aku minta agar tidak memiliki permintaan lagi." Bukankah itu menarik? Karena ketika Anda tidak memiliki permintaan lagi, itu berarti Anda memiliki kecukupan hati yang sempurna. Anda terbebas dari semua nafsu. Anda terbebas dari semua keinginan. Anda terbebas dari semua rasa ada yang kurang. Suatu perasaan bahwa entah di mana dalam hidup, entah di mana dalam badan, dalam batin Anda, ada sesuatu yang hilang atau kurang. Bayangkan, seperti apa jadinya jika Anda tak lagi memiliki keinginan. Murni bahagia dengan apapun yang datang dalam hidup Anda. Mutlak bahagia dengan momen kini. Anda tidak menginginkan momen ini menjadi hal yang lain. Anda menatap suami Anda, dan ia sepenuhnya sempurna. Anda sama sekali tidak menginginkannya berubah. Anda menatap istri Anda, dan ia begitu cantiknya. Anda tidak ingin ia menjadi sesuatu yang berbeda, lebih baik maupun lebih buruk. Tidak ada lagi keinginan bertentangan dengan hakikat kehidupan modern, ya kan? Kita ingin memiliki kebebasan untuk memiliki lebih banyak keinginan.
Kita ingin kebebasan untuk memiliki lebih banyak pilihan dan lebih banyak uang untuk mengungkapkan pilihan kita. Kita menginginkan makin banyak kebebasan untuk mengungkapkan individualitas kita. Buddhisme mengatakan bahwa anak paling cerdas adalah anak yang menginginkan agar tak memiliki keinginan lagi. Jadi, kebebasan yang orang-orang rayakan dan agungkan dengan penuh cinta dalam dokumen seperti Declaration of Human Rights, dalam kurung Piagam Hak Asasi Manusia, pada dasarnya adalah kebebasan mengikuti nafsu. Saya ingat membaca dalam salah satu dari serial komik filosofis terkemuka, Calvin and Hobbes, tentang seorang anak Amerika yang baru saja belajar dari gurunya bahwa ketidaktahuan itu adalah kebahagiaan. Dia mengetahui jaminan dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat bahwa Anda punya hak untuk mengejar kebahagiaan. Jadi ia menggabungkan kedua hal itu dan berkata, jika hak saya untuk mengejar kebahagiaan dijamin dan ketidaktahuan adalah kebahagiaan, buat apa saya pergi ke sekolah? Aneh bukan? Kebebasan yang kita bicarakan di dunia ini. Kebebasan berekspresi. Hal-hal ini bukanlah kebebasan. Mereka sesungguhnya memenjarakan Anda. Sebagai contoh, renungi kebebasan untuk mengekspresikan diri Anda. Apakah Anda benar-benar merasa bahagia ketika Anda memiliki begitu banyak pilihan? Ketika Anda pergi ke supermarket atau ke toko, ada begitu banyak pilihan. Ketika ada begitu banyak pilihan, hal itu bisa membuat hidup menjadi begitu sulit. Tidakkah menyenangkan jika hanya ada satu merek serial Muesli? Itu cukup bagus. Anda akan benar-benar menikmatinya. Tapi kini Anda punya pilihan begitu banyak merek yang berbeda. Itulah masalahnya dengan kebebasan. Begitu rumit, memusingkan bagi batin. Kadang, kebebasan hanya membuat Anda sakit kepala. Merek apa yang harus saya beli? Saya tantang Anda di sini. Seluruh gagasan ceramah ini adalah membuat Anda memandang hal-hal ini dengan cara yang berbeda. Buddhisme memberi Anda sudut pandang berbeda terhadap segala sesuatu. Itulah separuh dari tugas penyadaran. Menyingkap cara berbeda dalam melihat, cara berbeda dalam menilik, dan cara berbeda dalam berlatih. Alih-alih mencari kebebasan sebagai kebebasan untuk memanjakan nafsu, mungkin kita seharusnya bertujuan dan beraspirasi mencapai kebebasan dari nafsu. Deklarasi hak asasi manusia Buddhis sangatlah berbeda dari hak asasi manusia yang dijunjung banyak orang di dunia. Mereka menyebutnya deklarasi hak asasi manusia universal, tapi saya pikir mereka tidak berkonsultasi dengan umat Buddha atau yang lainnya dalam membuat deklarasi ini. Mereka menyebutnya universal karena itu rasanya universal bagi mereka. Itu sepenuhnya dogmatis dan kadang tidak peka. Tentu saja, dalam hak asasi manusia itu, ada beberapa hal yang semua orang akan akui sebagai sesuatu yang berharga untuk dilindungi. Tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi. Semua orang menginginkan keterbebasan dari penindasan dan keterbebasan dari perlakuan tidak adil. Kita memerlukan peraturan dan hukum untuk melindungi yang lemah dari yang kuat. Saya pikir salah satu tujuan dari deklarasi hak asasi manusia adalah untuk melindungi yang disebut keadilan berusaha dan memperoleh akses terhadap kesempatan. Hal ini bukan hanya untuk melindungi kebebasan berekspresi, berbicara, tapi melindungi ekspresi religius. Saya benar-benar terkejut saat menemukan di Singapura dan Malaysia bahwa umat Buddha di sana takut mengungkapkan agama mereka secara terbuka. Saya memang menduga begitu di Malaysia, karena itu negara mayoritas Islam.
Umat Buddha di sana amat takut mengungkapkan agama mereka, terutama sehubungan dengan bangunan wihara. Mereka takut mengatakan yang persisnya mereka lakukan karena mereka tidak akan memperoleh izin membangun atau diizinkan untuk sungguh-sungguh menjalani agamanya. Di suatu tempat yang sedang dibangun, mereka berencana menanam pepohonan di sekeliling bangunan agar tak seorang pun bisa melihat yang sedang terjadi di dalamnya. Karena penduduk Malaysia bisa saja marah dan menghentikan mereka. Kadang mereka bahkan tidak memajang patung Buddha. Salah satu pusat meditasi yang saya kunjungi secara resmi tercantum sebagai tanah milik manajernya. Karena jika mereka menyebutnya pusat meditasi, tempat itu akan ditutup. Saya telah menduga hal itu terjadi di Malaysia. Tapi saya terkejut bahwa bahkan di Singapura mereka amat peka dengan yang terjadi. Saya mengambil bagian dalam acara bincang-bincang di radio Singapura. Acaranya benar-benar menyenangkan. Tapi penyiar memberitahu saya sebelumnya untuk tidak menyebutkan kata Buddhisme atau meditasi. Jika tidak begitu, ia bisa dipecat karena orang-orang terlalu sensitif. Maka Anda tidak benar-benar dapat mengungkapkan siapa diri Anda. Para penyelenggara konferensi yang saya hadiri itu benar-benar mengira bahwa polisi anti huru-hara dan 2 buah mobil tahanan yang telah saya sebut sebelumnya berasal dari pemerintah. Jadi banyak orang di pemerintahan di Singapura adalah penyebar Kristiani yang fanatik, sehingga para penyelenggara merasa takut karena begitu banyak orang yang menghadiri ceramah Buddhis. Ketika kita mempertimbangkan hak asasi atau gagasan kebebasan, kita lihat bahwa ada beberapa hal yang mesti dituntaskan. Memberikan orang-orang kebebasan untuk memilih, terutama agama mereka, serta membolehkan orang-orang mengungkapkan agama mereka, adalah salah satu contohnya. Kita tidak semestinya menjadi pencuci otak orang-orang. Hari ini saya mendengar ada orang menyewa pemancar berdaya kuat di Northern Territory dan menyiarkan propaganda Kristiani lintas Asia Tenggara. Hal itu tidak akan menciptakan banyak teman bagi kita di dunia Muslim. Ketika mengejar hak-hak asasi manusia dan kebebasan, kita harus memiliki penyadaran, cinta kasih, kewelasan, dan kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Dalam Buddhisme, kebebasan bukanlah demi kebebasan itu sendiri. Saya tidak bisa pergi dan melakukan apapun yang saya inginkan atau menceramahkan Buddhisme kepada setiap orang yang saya temui. Itulah salah satu alasan mengapa saya pribadi amat terkesan dengan Buddhisme. Para biku dan guru Buddhis yang saya ketahui tidak menjejalkan ajaran Buddha ke tenggorokan saya. Mereka tidak mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak percaya kepada ajaran Buddha, maka saya akan masuk neraka. Hal itu benar-benar terjadi di beberapa agama. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa di Malaysia dan Singapura, kadang anak mereka pulang dari sekolah dengan sangat marah. Gara-gara guru mereka bilang bahwa ayah dan ibu mereka akan masuk neraka karena mereka umat Buddha. Itu benar-benar keterlaluan. Jadi saya bilang kepada umat Buddha, bahkan di Malaysia, untuk membela diri mereka sendiri, jika orang Kristen datang menghampiri dan mengatakan kepada mereka bahwa Buddha bukan Tuhan, Buddha bahkan bukan Nabi, Buddha cuma manusia biasa, katakanlah, tunggu dulu, itu cuma separuh benar. Memang betul bahwa Buddha bukan Tuhan. Memang betul bahwa Buddha bukan Nabi atau anak Tuhan. Tapi Buddha adalah gurunya Tuhan. Posisi Buddha di skema alam kehidupan dalam sutta, sesuai ajaran nyata Buddha di kitab suci, Buddha kami sesungguhnya adalah guru dari Tuhan kamu. Itu benar. Dalam bahasa Pali, Sattha Dewa Manussanang berarti guru para dewa dan manusia.
Itu ada dalam parita yang Anda daraskan jika Anda melakukan puja bakti jam 7 malam. Sattha berarti guru. Dewa Manusanang berarti para dewa dan manusia. Ada banyak tempat dalam sutta yang mencatat bahwa Buddha pergi ke surga untuk menjumpai Brahma dan mengajarkan Dhamma kepadanya. Salah satu percakapan itu ada dalam Brahma Nimanta Nika Sutta dalam Majjhima Nikaya 49. Buddha pergi menjumpai Brahma dengan menggunakan kesaktiannya. Tapi salah satu pelayan Brahma di aula pertemuan berkata, "Tahukah engkau siapa Brahma ini? Engkau harus menghadap dan bersujud kepadanya. Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta," dan seterusnya. Buddha menjawab, "Tidak akan. Brahma itu keliru besar." Buddha berusaha mengajari Brahma bahwa dewa tersebut rentan terhadap hukum kama dan ketak-tetapan, serta kenyataan bagaimana Brahma bisa mencapai keadaannya saat ini dari dunia lain. Brahma sesungguhnya terlahir ke dalam perannya yang sekarang. Peran sebagai Tuhan, Brahma itu sekedar tugas, jabatan yang menjadi kosong pada akhir suatu alam semesta. Sosok berikutnya akan mengisi jabatan itu. Itulah ajaran Buddha. Tentu saja Brahma tidak mempercayai beliau. Satu-satunya hal yang pada akhirnya meyakinkan Brahma itu adalah adu kesaktian. Brahma berkata, "Lihat, aku bisa menghilang, dan engkau tidak akan mampu menemukanku." Dan Buddha pun menyangkalnya. Menurut sutta, Brahma itu berusaha menghilang, tapi kemanapun ia pergi, Buddha berhasil mengikutinya. Saya rasa ini karena Brahma tinggal di alam indera tertinggi, dan ia mampu pergi dari sana untuk masuk alam jhana pertama. Tapi ketika Buddha masuk ke alam jhana kedua yang berada di luar konsepsi dan pengalaman Brahma itu, ia tidak mampu menemukan Buddha. Buddha memenangi kontes adu kesaktian itu, dan sehingga sang Brahma menyadari bahwa Buddha pasti bukan manusia biasa dan mulai menyimak dan memahami hukum ketak-tetapan. Ia mulai memahami bahwa ia bukanlah makhluk abadi di semesta ini. Ia tidak maha kuasa, abadi, dan seterusnya. Ia mengerti bahwa ia seperti makhluk-makhluk lainnya, rentan terhadap hukum kama dan ketak-tetapan. Saat itulah sang Brahma menjadi murid Buddha. Jadi, jika ada yang mengetuk pintu rumah Anda dan bertanya, "Apakah Anda percaya kepada Tuhan?" Anda bisa bilang, "Ya, tapi kami juga percaya kepada Buddha, dan Buddha adalah guru Tuhan Anda." Dengan cara itu, Anda akan terbebas dari mereka dengan amat cepat. Namun, hanya katakan hal ini jika mereka mengotot terhadap Anda, karena kita ingin bersikap diplomatis, kita ingin bersikap baik, tapi kadang memang perlu memerangi api dengan api. Umat Buddha setidaknya harus membela keyakinannya, memahami keyakinan mereka, dan tidak sekedar menjadi bulan-bulanan lemah. Kebebasan bertanya. Saya berbicara di Malaysia tentang hal-hal seperti Injil Gnostik, yaitu tradisi Kristiani yang lain. Pada periode awal paham Kristiani, ada 3 cabang keyakinan Kristiani. Yang pertama adalah gereja di Yerusalem, yang pada dasarnya adalah Kristiani Yahudi. Mereka masih melakukan sunat dan menjaga tradisi di Yahudi. Tradisi itu tidak terlalu populer pada orang non-Yahudi di Roma, karena pada waktu itu mereka belum memiliki akses terhadap obat penghilang rasa sakit. Gereja non-Yahudi didirikan di banyak pusat di luar Yerusalem. Tempat-tempat seperti Antioquia, Korintus, dan Roma. Lalu ada juga umat Kristiani Gnostik. Mereka tidak memiliki pusat dimanapun, tapi merupakan aliran bebas dalam Kristiani tanpa hierarki atau organisasi. Tapi mereka memiliki kelompok yang bertemu di pelbagai tempat.
Ketika Yerusalem jatuh pada tahun 70 Masehi akibat serbuan orang Romawi, yang karena satu atau lain hal, yang merasa muak dengan orang-orang Yahudi, mereka lalu meruntuhkan bait Allah dan menghalau orang Yahudi dari Yerusalem. Tindakan ini menghancurkan gereja Kristiani Yahudi, dan sejak itu terjadi perebutan antara Kristiani Gnostik dengan umat Kristiani yang lebih terorganisir dan lebih berkuasa, yaitu Kristiani di Romawi. Sedikit demi sedikit, ini sejarah dasar, bukan karangan ajan Bram, umat Kristiani Gnostik tertindas, dianggap sesat, dan akhirnya dimusnahkan oleh umat Kristiani Romawi. Mereka dibunuh, buku-buku mereka dibakar, dan perpustakaan mereka dihancurkan. Namun anehnya, ketika Anda mencoba dan menindas apapun, ketika Anda berusaha menyembunyikan sesuatu, terutama karma buruk atau kesalahan, biasanya itu muncul kembali di suatu tempat. Pada tahun 1945, di suatu tempat yang disebut Nag Hammadi di Mesir Selatan, ada orang yang menemukan beberapa naskah tua, manuskrip kuno dari papirus, yang saya kira berasal dari abad pertama dan kedua Masehi, yang kemudian disebut sebagai Injil Gnostik. Temuan itu bisa dilihat di Nag Hammadi Library. Dalam naskah ini, terdapat ujaran aktual Yesus Kristus yang sangat berbeda dengan yang kita baca dalam Alkitab. Jika Anda tertarik menilik bentuk lain Kristiani, sungguh menarik membaca hal yang menimbulkan pandangan berbeda terhadap agama itu. Anda bisa membaca buku berjudul The Gnostic Gospels, karya Elaine Pages, profesor kajian agama dari Princeton University di Amerika Serikat. Alasan saya mengatakan hal ini adalah karena salah satu ajaran dalam naskah itu mengutip Yesus yang berkata bahwa suatu hari Tuhan di surga berkata, "Akulah yang pertama lahir, pencipta, Tuhan segala yang ada dan pernah ada, yang paling berkuasa," dan seterusnya. Lalu seseorang berkata, "Tidak, engkau bukan itu. Jangan mengataskan dirimu sendiri Tuhan. Ada makhluk-makhluk lain di semesta ini yang belum engkau ketahui." Tuhan membalas, "Siapa yang berkata seperti itu? Mengapa engkau berkata seperti itu?" Itulah yang tertera dalam Injil Gnostik, yang menempatkan Tuhan di posisi yang amat berbeda dari yang digambarkan Kristiani Romawi. Saya menyebut hal ini karena ketika kita memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman, ketika kita memiliki lebih banyak informasi, kita mendapat gambaran dari segala sesuatu yang jauh lebih luas dan besar. Pengetahuan yang lebih luas itulah salah satu hal yang semestinya menjadi kebebasan mendasar bagi seluruh manusia. Pengetahuan harus tersedia secara bebas. Pengetahuan tidak semestinya dibengkokkan atau dibiaskan menurut pandangan orang atau agenda agama tertentu. Ada beberapa kebebasan yang kita senang miliki, yang sejatinya adalah hak kita. Salah satu dari kebebasan yang pasti akan kita tulis dalam piagam hak asasi manusia ala Buddhis adalah hak kebebasan untuk mencari tahu, kebebasan mendapat informasi, dan kebebasan untuk bertanya. Sebab dengan bertanya, kita dapat menemukan kebenaran. Buddha mendorong kita untuk tidak hanya duduk dan mendengarkan, atau hanya membaca buku dan mempelajarinya, tapi juga bertanya. Dalam salah satu sutta tercantum 5 hal yang membantu kita menjadi pemenang arus tataran kecerahan pertama. Daftar itu dimulai dari sila atau kebajikan, moralitas, menjaga sila, dan berlanjut terus dengan 2 kata indah ini, sutta dan sangkacha. Sutta secara harfiah bermakna mendengarkan. Anda bisa menyebutnya belajar atau mendapatkan masukan informasi mengenai ajaran Buddha. Sangkacha berarti membahas dan bertanya. 2 faktor yang lain, menariknya,
adalah samatha dan vipassana, keheningan dan wawasan. Inilah 5 faktor pendukung timbulnya kecerahan. Di sini, saya hanya memusatkan diri pada sutta dan sakkaca, kemampuan untuk mendapatkan informasi dan juga membahasnya. Salah satu hal yang benar-benar menarik saya ke dalam Buddhisme adalah bahwa saya bisa bertanya apa saja, meskipun kadang itu adalah pertanyaan bodoh, karena para guru menghormati dan menghargai pertanyaan. Para guru itu tidak pernah membuat seorang penanya merasa tolol atau malu dengan berkata, "Sungguh pertanyaan yang tolol, bodoh sekali. Jangan mengajukan pertanyaan itu lagi." Saya berusaha seumur hidup saya untuk tidak pernah melakukan hal itu. Jika seseorang mengajukan pertanyaan, bahkan walau kadang saya berpikir, "Sungguh pertanyaan bodoh, apa kamu tadi tidak menyimak?" Saya senantiasa mencoba untuk menjawabnya dengan tuntas. Saya pernah mendapat beberapa pertanyaan tolol seumur hidup saya. Barangkali pertanyaan paling tolol dan keras yang pernah saya terima adalah ketika saya memberikan ceramah beberapa tahun lalu kepada gadis-gadis remaja berusia 14 tahun di SMA. Setelah ceramah saya tentang Buddhisme, saya mengharapkan pertanyaan tentang Buddhisme. Tapi seorang gadis mengancungkan tangan dan bertanya, "Apakah cewek membuat Anda terangsang?" Pertanyaan itu sulit dijawab dengan pas. Kapanpun saya mengajukan pertanyaan bodoh, meskipun saya tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti pertanyaan gadis itu kepada biku, maka biku itu akan selalu meladeni saya dengan amat sabar dan menjelaskan dengan amat lembut. "Lihat, Anda salah paham. Anda seharusnya bertanya dengan cara seperti ini." Tapi mereka tidak akan pernah membuat Anda merasa kecil karena Anda mengajukan pertanyaan bodoh. Saya benar-benar menghargai hal itu karena ini menunjukkan kebaikan hati dan penghormatan. Guru itu menghargai muridnya. Demikianlah saya akhiri dulu video part 8a ini sampai di sini. Pada video part 8b, saya akan melanjutkan membacakan bab 8 mengenai hak asasi manusia dalam ajaran Buddha sampai selesai. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang